Halo guys, saya akan buka dan akan servis shockbreaker Yamaha R15. Ini tingginya sama dengan Yamaha Vision. Nah, ini per Yamaha Vision, ini R15, diameter pernya sama diukur ya. Tapi barangkali Anda penasaran, saya akan buka dan saya akan perlihatannya apakah ada perbedaan dengan Vision atau tidaknya. Oke, saya lanjutkan akan buka pernya. Ini cara untuk buka pernya, dimasukkan ke presan, dan ini di bawah ditahan pakai gear bekas Yamaha Vega. Oke, tinggal saya tekan. Tapi mohon maaf ya, di sini agak gelap. Kalau kurang jelas, lihat aja di video saya udah ada, udah komplit. Buka Yamaha Vision, NX, sudah saya sediakan. Oke, tinggal ditekan terus ke bawah. Dibuka bagian kancing pernya atau pennya harus pakai tang. Nah, ini udah dapat ya penguncinya. Takutnya ini patah atau gimana lah, demi menjaga keselamatan tangan Anda. Oke, saya udah buka. Nah, ini udah bocor, ini oilnya dan kotorannya udah nempel, asnya masih bagus. Cara untuk bukanya tinggal Anda potong segini ya, dikit aja, ininya dimasukin seperti ini. Jadi kalau selepan atau di gerindra bocor nggak bakalan kena asnya, jadi gini tipis-tipis ya. Dan ada juga tipe yang diangkat dari segel atasnya dari sini. Tapi kalau untuk tahapan belajar emang susah, saya juga kadang-kadang ya susah. Oke, mohon maaf ya tempatnya gelap, jadi cara untuk memotongnya atau gerindranya segini aja, tipis-tipis banget ya, seperti ada kan gelas dan lipetan di sini. Oke, saya tinggal buka. Sekarang tinggal dicupat, jangan terlalu habis karena takut kena ring ya. Nah, tinggal begini. Nah, udah copot ya. Nah, ini sekarang bagian pengangkatan, tuh lihat kan, ini tipis sekali. Oke, jadi tinggal ngangkatnya lah pakai dongkrak aja. Kalau pakai dongkrak kan lebih gampang. Oke, cara pengangkatannya seperti ini aja ya, lihat dari bawah pakai besi, atas penjagi pakai besi yang cukup. Kenapa Pak Cina? Ada yang komen nggak pakai tracker. Kalau tracker kalau tahapan si belajar emang sih susah, harus beli tracker gitu. Kalau pakai dongkrak ya oke lah, pinjam juga di tetangga banyak kok. Jadi saya menggunakan pakai dongkrak kayak gini aja ya. Tuh, tinggal di kompak. Tuh, udah lepas kan. Ini R15 bukan Vision ya. Wis, udah kotor banget. Sekarang saya udah cuci. Ini udah ada bersih ya. Kalau pipa ini tetap harus diganti, ini udah aus. Jadi saya akan periksa kecocokannya atau tekanannya, apa sama dengan Vision atau beda. Oke, saya akan buka dulu bagian peredam kejutnya. Ini piston bagian peredam kejut ya. Lihat di sini bagian atas ya. Bagian atasnya. Nah, kalau Vision bagian lubang buangnya atau pengaturan peredam kejutnya lubangnya 4,
Kalau Yamaha R15 cuman 2. Jadi nggak bakalan cocok atau kurang cocok ya, sebab perbedaan di peredam kejut ini udah beda ya. Ini lubang 2, kalau Yamaha Vision 4. Nah ini kalau udah agak oglek, biasa harus diganti bos kuningannya yang kayak gini ya. Tuh, ini udah agak aus. Oke, saya akan ganti bos ininya karena kan udah aus. Ini bos kuningan bisa diambil. Cara mencopotnya cukup ditutup atau disetik seperti ini. Nah, lepas. Ini yang baru, jadi tinggal dimasukin. Nah ini, oke, saya akan rakit. Pasang dulu ring penutup seal ya. Seal ukurannya 12,537. Oke, pas bagian pemasangan bantalan. Nah, jadi pas kalau diganti baru nggak oglek. Nah ini pos bantalan udah dibalut dengan yang baru, ring kuningannya. Oke, pasang. Nuh, ini pas, gak ada goyang dikit pun. Peredam kejut bisa dibilang ya per. Ini penahan piston, bagian ring guna untuk main peredam kejutnya. Nah, jadi buka tutup. Oke, masukkan piston sehernya. Ini ring penutup bagian bawah. Jadi fungsinya untuk pengaturan juga. Kalau tendangan keras ini agak mundur dikit gitu. Nah ini juga ring untuk penahanan ini peredam kejut bagian bawah. Jadi kalau Vision bedanya, peredam kejutnya bagian bawahnya agak kecil, beda dengan ini besar. Tinggal dipasang kembali ya. Kalau ini udah tinggal dikencengin. Dan periksa keadaan ringnya. Jadi kalau lagi kerja, misalnya shocknya lagi amblas ke bawah, ininya muka, bagian ketendang nutup. Nah ini bagian pipa dalam, ini yang aslinya. Tuh kelihatan aus kan, udah bergelombang. Oh iya kan, kelihatan ausnya. Jadi makanya saya ganti dengan yang baru. Oh, mulus. Tapi kan ini sistemnya dipotong, jadi ini juga dipotong kembali. Segini perbedaannya, paling 3 milian atau 2, mili. Oke, bagian pemasangan tutup bagian bawah. Ini juga pengaturan penyetabe. Jadi maksud saya gini ya, jadi oli ini selalu penuh ya. Kalau pipa yang bagian dalam memang sih ada oilnya, cuman kadang-kadang kalau ketarik ke atas olnya
eh, ke sini masuk semua. Jadi eh, cuman wadah doang ya kalau ini tabungnya. Dimasukin oilnya, dipenuhin, tinggal dimasukin sini. Oh, ada Anda sanksi. Jadi misalnya Anda sanksi, takut ada kekurangan, boleh ditambah lagi sampai tabung luarnya segini ya. Jadi Anda bisa kasih satu pipa, ditambah lagi seperapat minyaknya. Oke, sekarang tinggal dimasukin pistonnya. Ulang lagi kontrol, takut linknya loncat. Oh, udah baik, bagus, tinggal dimasukin terus. Nah, ini ditunjal pakai muri ya, karena kalau karet lu ngampua, ini dimasukinnya ya. Tuh, jadi ada sisa segini, ini cukup buat ngelipet. Nah, ngelipetnya jadi pakai balok aja ya. Ini alatnya sangat sederhana sekali, Anda bisa kerjakan di rumah. Oh. Pukul terus sampai melipat. Diputar terus sampai hasilnya maksimal. Oke, ini sekadar contoh ya, kelingnya cukup seperti ini aja. Ini kuat, nggak bakalan copot. Dan untuk memeriksa kemampuan shocknya, tekan ke bawah. Ke bawahnya biasanya ada per atau pegasnya. Nah, ke atasnya keras, bawah ringan, ke atasnya keras. Oke, jadi sekarang bagian pemasangan per, supaya mempersingkat waktu, di video shot saya juga ada. Oke, sekian dan terima kasih.